Jadi ilmu makrifat itu sesungguhnya tidak bisa dipelajari. Dikarenakan ilmu makrifat itu adalah pemberian sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya, agar dirinya bisa dikenal oleh hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tuhan itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un artinya tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un tidak bisa disandingkan dengan sesuatu yang diadakan, yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tuhan tidak bisa diserupakan dikarenakan Dia berdiri dengan sendirinya. Tidak ada lagi yang di atas Tuhan. Dia ada dengan sendirinya, yang dikatakan qiyamhu binafsi. Artinya Tuhan itu berdiri dengan sendirinya tanpa sebab. Kembali lagi ke persoalan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini bagi yang masih terhijab, maka mereka tidak akan bisa lagi mencari siapakah Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un ini. Bagi kalangan awam, kalimat laisa kamitslihi syai'un ini tidak bisa lagi digali, tidak bisa lagi dicari. Sehingga keyakinan para kalangan awam hanya sampai di situ. Namun bagi para pencari yang sejati, para kekasih-kekasih Allah yang selalu ingin bersama Tuhan, mereka tidak berhenti di situ. Kalimat laisa kamitslihi syai'un ini adalah jalan bagi mereka agar mereka terus mencari dan menggali siapa sesungguhnya Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un itu. Dan ketika mereka mencari Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un tadi, mereka terus tidak pernah mundur. Sekalipun cobaan, tantangan, ujian datang bertubi-tubi dalam pencarian mereka tentang Tuhan, mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus mencari. Dan ketika mereka sudah menemukan dan melihat serta menyaksikan zat Allah yang Maha Ada itu, maka mereka tidak lagi banyak ngomong. Artinya mereka menjadi diam. Mereka akan diam, saudaraku. Karena kenapa? Karena Tuhan yang bersifat laisa kamitslihi syai'un tadi, bila dibahas, dijelaskan
di sembarang tempat akan menjadi fitnah. Bahkan mereka akan dianggap gila. Karena para kalangan awam, mereka berpegang kepada kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Dan bila diserupakan, maka dikatakan telah berlaku syirik kepada Allah. Itulah pandangan para kalangan awam, artinya para ahli hijab. Jadi pengetahuan tentang Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un tadi, menurut para ahli ma'rifat, ketika mereka sudah sampai kepada penyaksian, maka mereka menjaga, mereka merahasiakan itu. Sebab kenapa mereka merahasiakan? Dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, bila rahasia-rahasia ketuhanan itu dibuka, dibongkar, artinya dibicarakan di mana-mana tempat, sedangkan dari sekian banyak orang adalah orang yang awam, maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Kalau sudah terjadi fitnah di masyarakat, maka ilmu itu akan dianggap sesat dan menyesatkan. Padahal ilmu tentang pengenalan zat Allah, tentang wujud Allah, adalah ilmu makrifat yang tidak sembarang orang bisa mencapainya. Ilmu makrifat hanya bisa didapat atau bisa dicapai oleh orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah. Sekalipun mereka tidak pandai ngomong, sekalipun mereka tidak pintar ngaji, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi hamba-hambanya yang bisa mengenal dirinya. Seperti itu, saudaraku. Jadi ilmu makrifat itu sesungguhnya tidak bisa dipelajari, dikarenakan ilmu makrifat itu adalah pemberian sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya, agar dirinya bisa dikenal oleh hambanya. Jadi ilmu makrifat ini bisa dimiliki dan bisa dicapai oleh orang-orang yang kalbunya selalu dijaga, baik ucapan, penglihatan, pendengaran, mereka selalu menjaganya, sehingga yang berkomunikasi dengan sang pencipta atau sang Khalik itu adalah kalbunya, bukan panca indera yang mereka miliki. Kalbu mereka yang bisa berkomunikasi dengan alam ketuhanan, karena Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat fisik, bukan yang bersifat jasmani, seperti dikatakan dalam ayat yang saya katakan tadi. Tuhan bersifat laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan jisim, dia bukan jasmani, dia bukan fisik, dia bukan benda, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi seperti itu, saudara. Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah melihat dan menyaksikan wujud Allah, mereka akan diam, saudara. Mereka tidak bisa ngomong sembarangan, karena itu adalah rahasia tentang ketuhanan yang harus dijaga, yang kalau disebarkan di mana tempat,
maka orang yang masih awam akan menganggap adalah kesesatan. Mereka menganggapnya sebagai kesesatan karena mereka masih awam, mereka belum sampai di makrifat. Sehingga jangan heran kalau mereka menganggap ilmu makrifat itu bisa dikatakan oleh mereka bahwa ilmu yang sesat dan menyesatkan. Tidak bisa kita menyalahkan mereka karena pemahaman mereka tentang wujud dan zat Allah itu masih di tingkatan syariat. Istilahnya masih di tingkatan kulit, belum sampai kepada tingkatan isi. Jadi saudaraku, orang-orang yang sudah mengenal Allah itu memiliki perilaku yang positif, tidak berburuk sangka, tidak menceritakan keburukan orang lain. Selalu mereka mawas diri. Karena mereka sudah sampai di tingkatan penyaksian. Berbeda dengan orang-orang yang belum sampai pada level penyaksian. Maksudnya penyaksian tentang zat Allah itu. Mereka berbicara, berbuat sesuka hati. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai di tingkatan makrifat, mereka sangat berhati-hati, selalu menjaga perasaan sesamanya, tidak seenaknya. Itulah perbedaan antara orang yang sudah makrifat dengan yang masih dalam pencarian. Berbeda, saudaraku. Jadi ilmu makrifat itu tidak sembarangan. Orang-orang yang bisa sampai di level ini bisa dihitung dengan jari. Hanya bagi mereka yang mampu dan sanggup menjaga rahasia-rahasia ketuhanan yang bisa menerima tentang ilmu makrifat itu. Karena kalau ilmu makrifat ini, seperti yang saya katakan tadi, bila dijadikan suatu kebanggaan di masyarakat, itu tandanya bukan makrifat, bukan orang yang sudah sampai di makrifat. Karena orang yang sudah sampai di makrifat tidak butuh lagi sanjungan, tidak butuh lagi pujian. Mereka semata-mata berbuat, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan karena mereka ingin dipuji, bukan mereka ingin disanjung. Bukan seperti itu perilaku orang-orang yang sudah sampai di makrifat. Kiranya demikian apa yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.